Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasan lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Para asatidz, tuan-tuan guru, para alim ulama, para hujjaj, pengurus Masjid Al-Hikmah Komplek Puri, yang insyaallah semuanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadir malam ini mendapatkan rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di Masjid Al-Hikmah semakin maju sabnya. Ini satu kemajuan. Yang jelas nanti akan terfilter siapa-siapa yang benar-benar, kalau tadi judulnya, temanya takwa, jadi orang-orang bertakin, nanti kelihatan di akhir. Sekarang lagi babak penyisihan. Nanti yang masuk final kelihatan orangnya. Mudah-mudahan kita semua sampai akhir istiqamah. Karena orang-orang yang istiqamah disiapkan surga Jannatul Naim. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam. Imam ini putra saya yang pertama, hafiz 30 juz, doain lagi proses 30 juz, karena menjaga yang lebih sulit merojaahnya itu. Menghafal tidak mudah, lebih tidak mudah lagi menjaga. Karena kalau sudah masuk dunia alam nyata, karena dulu di pesantren, padahal pesantrennya bukan pesantren tahfiz, tapi ghirah semangatnya untuk hafal Quran ada, sehingga alhamdulillah. Doain ya Pak ya, mudah-mudahan kampung kita ini banyak hafizul Quran, dan insya Allah bapak-bapak juga ada, entah anak entah cucu, yang jelas berdoa saja. Seharusnya saya nggak bisa hadir tadi, jalannya udah geget saya, sudah gemeter, suara juga berbeda. Biasanya suara saya bagus, ini sak-sak becek. Nomor 2 saya telepon Pak, walaupun sudah alumni tapi masih berkhidmat dengan Kiai di Alitkon, itu nggak bisa malam ini. Jadi ya bismillah, memenuhi amanah dari pengurus Masjid Al-Hikmah. Yang nomor 2, khutbah Idul Fitri sudah ada, Idul Adha sudah ada. Banyak yang minta, ya ini puasa ini banyakkan ini sama saya jadwalnya. Jadi abinya udah tergeser. Tapi demikianlah Bapak sekalian, karunia yang Allah berikan. Mudah-mudahan ini menjadi tahdits bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Jadi Bapak-bapak kalau punya nikmat boleh disampaikan, boleh. Tapi dijaga, ditata niatnya nih. Hati kita nih nggak bisa, kadang-kadang ini tergelitik. Ingin ada sum'ah, takabur, ujub, gitu ya. Jadi dua-duanya ini saya ada ijazah dari guru. Allah marzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ma lam na'lam. Nah, kalau ada yang punya handphone bisa direkam. Atau doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang sering diamalkan oleh Ustaz Haji Adi Hidayat, Allahumma faqihhu fid din
Allahumma faqihni fidin wa 'allimni at-ta'wil. Kalau bapak ibu punya anak, anaknya laki-laki, Allahumma faqihu. Ya Allah berikan pemahaman pada dia, pemahaman agama. Wa 'allimhu ta'wil, pemahaman tentang Al-Quran. Kalau anaknya laki-laki, kalau anak perempuan, Allahumma faqiha. Nah, itu boleh dibaca. Namanya ikhtiar rohani, riyadhah rohani. Semoga anak-anak kita kelak yang akan mendoakan kita. Sebab kita nanti meninggal, doa anak yang soleh. Saya punya stok 2 lagi di pesantren, Pak. Jadi anak yang pertama laki, yang kedua lanang, yang ketiga cowok, yang keempat pria. Stoknya 4. Karena COVID, stay at home, alhamdulillah. Orang-orang positif COVID, istri positif, hamil, rupanya dikasih cewek. Alhamdulillah, jadi sedang lucu-lucunya. Tapi memang kalau sama anak perempuan beda ya. Bapak paham kan? Unik dan antik. Jadi bapak-bapak jangan heran kalau berhadapan dengan berkeluarga dengan istri dalam rumah tangga, banyak keunikan. Tapi kita harus paham, itulah rumah tangga. Namanya pasangan. Bapak-bapak kalau pakai sendal, pasangan kanan, kiri. Pasti berbeda kan? Sama. Dalam rumah tangga, nggak ada yang sama, Pak. Nggak bisa. Rumah tangga tuh nggak ada konflik. Siapa yang katakan rumah tangga sakinah mau ada orang nggak ada konflik, nggak ada pertentangan, nggak ada perselisihan? Nggak ada, Pak. Semua pasti ada masalah. Semua pasti ada ujiannya. Karena menyatukan karakter yang berbeda. Karena itu, ya sudah, diterima, ridho, apapun kekurangannya, itulah yang kita terima, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sabar sampai mati, insya Allah dua-duanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Jangan mengata saya lebih baik, istri mengatakan saya lebih baik, jangan. Pokoknya sama-sama introspeksi, sama-sama muhasabah. Apalagi ini bulan Ramadan. Kalau bisa jangan dialog, Pak, siang-siang. Dialog sama istri di bulan Ramadan, jangan. 5 menit aman. 10 menit kesananya, aduh ngeri, Pak. Jamaah sekalian, Ramadan ini, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita bersyukur ya. Kita waktu Jumat kemarin saya sudah menyampaikan kenapa disebutnya Ramadan. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disampaikan bahwa sumya Ramadan li'anna yarmidu dzunub ay yahriquha bil a'mali salih, bil a'mali as-salihat. Jadi disebut Ramadan karena membakar apa? Membakar dosa. Karena kita sadar Bapak dan saudara-saudara, 11 bulan kehidupan kita, jujur kita ini manusia yang punya nafsu. Sehingga 11 bulan orientasi hidup kita lebih didominasi oleh kehidupan duniawi. UUD, ujung-ujungnya macam-macam dah. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya dunia. Maka saya sampaikan, orang yang katanya terlalu cinta dunia, itu bukan orang kaya aja, Pak. Orang miskin juga ada yang hubud dunia. Siapa itu, Ustaz? Itu mereka yang mencari nafkah siang malam tapi tidak ibadah, lupa Allah yang ngasih rezeki. Nah, itu cinta dunia itu. Kita kan selama ini persepsi cinta dunia itu orang kaya. Saya doain jamaah Masjid Al-Hikmah semua jadi orang kaya. Kaya apa dulu? Kaya berkah. Kalau saya mengistilahkan OKB, orang kaya berkah. Orang kaya berkah. Kalau orang kaya baru, ujung-ujung sombong antara. Kalau nggak berkah, berkah itu bakal khair wa ziyadatuhu, ay ziyadatul khairat. Nah, Ramadan ini menjadi kesempatan buat kita. Apalagi tadi materinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan haqqa tuqatih di bulan Ramadan, walaupun hakikatnya bukan saat ini, nanti perjuangan sesungguhnya kita pasca Ramadan. Kalau orang di bulan Ramadan itu baik, kualitas ibadahnya bagus, akhlaknya mulia,
Karena dia puasa. Saum itu bukan hanya mengkaful kaful batn, tapi dia kafus sam'i wal basar wal lisan, menjaga lisan, menjaga pandangan. Apalagi yang sudah khawasul khawas, kata Imam Ghazali, itu kepada qalbu, menjaga hati, benar-benar terjaga untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan kata Rasulullah yang jangan sampai ditinggal, yang sering kita baca, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahal azim nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu jangan lupa Pak, dibaca banyak. Faksiru fi Ramadan, perbanyak di bulan suci Ramadan membaca syahadat, istighfar, minta ridha dari Allah, minta surga, dan dijauhkan dari api neraka. Karena saya yakin Masjid Al-Hikmah ini semuanya pengen masuk surga. Betul-betul? Nggak ada yang pengen neraka, semua pengen masuk surga. Dan inilah kesempatan bulan Ramadan. Dan mohon maaf Bapak-bapak, saya bukan nakut-nakutin ibu-ibu ya. Ini ditandain, coba ditandain muka-mukanya siapa yang tahun depan enggak ketemu lagi nih. Kita doain semuanya biar panjang umur ya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita paham bahwa al-mautu ya'ti baghtah. Mati itu datangnya tiba-tiba. Saya yang sangat iri sekali ketika melihat ada orang adzan di YouTube tuh, Pak. Orang adzan pas itu kan suara lantang tuh, Pak. Lantang pas kalimat la ilaha illallah. Coba itu, Pak. Kita nggak ada yang tahu tuh. Kelihatannya kan segar sehat kan. Makanya bapak-bapak bisa jadi ini Ramadan terakhir, bisa jadi. Makanya untuk meningkatkan itu. Jadi takwa itu apa sih Pak? Selama ini kan takwa itu menjalankan perintah Allah. Itu caranya Pak. Takwa sesungguhnya adalah ta'rifut takwa wiqayatun nafs minal ma'asi wadh-dhunub wa min azabillah. Baru caranya bimtisali awamirillahi wajtinabuna. Menjaga diri. Jadi puasa ini juga menjaga diri kan? Menjaga diri dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, munkarat, dan perbuatan yang merugikan atau mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Bapak sekalian, as-sawmu li wa ana ajzibi. Ini ada 55 pendapat Pak. Di antara pendapat yang sangat saya kenapa puasa itu untuk Allah dan hanya Allah yang akan menilainya. Karena dalam kitab Hikam Syarikam disebutkan di Ibnu Attillah, la tanfa'u ta'atuka wa la tadurhu ma'siyatuka. Perbuatan dosamu, perbuatan kebaikanmu, ketaatanmu. Bapak-bapak ini kan ketaatan nih, ibadah ya. Ini enggak manfaat Bapak itu loh. Satu kampung, satu Indonesia, satu dunia enggak ada ibadah. Allah rugi enggak? Enggak. Allah enggak eksistensinya sebagai pelibet ya. Enggak berarti jadi Tuhan ngambek. Enggak. Satu dunia enggak ada yang sujud. Satu dunia berbuat maksiat enggak rugi Allah. Karena semua sejatinya apapun yang kita kerjakan liyu'idalakum, buat kembalinya kepada diri kita masing-masing. Itu prinsip Pak, itu konsep dalam agama. Ibu-ibu, bapak-bapak, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Udah gitu aja dalam hidup. Kita berbuat baik buat kita. Kita berbuat baik orang lain buat kita juga. Orang lain hanya menerima manfaat, tapi yang lebih hebat lagi kita, Pak. Begitu. Jadi sebaliknya keburukan juga. Jadi kalau ibu-ibu diomongin, digibain ya Bu ya, difitnah mungkin ucapin aja Bu, alhamdulillah. Kenapa? Dia yang dosa kok. Bahkan pahala saya. Nanti ada hubungannya dengan tadi nih. Dia yang dosa. Udah, dia ada pahala. Bisa nggak Bu kira-kira begitu? Ya. Sampaikan Bu. Saya kalau begitu kadang-kadang begini, banyol, guyon. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tadi itu orang lama-lama mati. Ustaz, kok doain orang mati? Lama-lama mah ada nggak orang hidup selamanya?
Bukan sendoain. Itu untuk banyol aja. Maksudnya udah nggak usah diiroin Pak. Pokoknya ada yang berbuat jelek begitu, ya alhamdulillah. Sampai kata Nabi, nanti ada orang yang bingung, ini pahalanya apa ini? Pahala kau saya banyak banget. Kata Nabi nih, itu pahala orang yang sering gibahin kamu, yang sering fitnah kamu, yang sering zalimin mungkin kepada kamu. Tuh, jadi bapak-bapak jangan-jangan pahalanya banyak dari situ kali ya. Insya Allah nggak apa-apa Pak. Nah, disinilah Syekh Imam Sufyan Ibnu Uyainah, dia mengatakan begini Pak. Jadi ketika orang itu nanti, umpama saya atau kita nih, kita ini pernah berbuat zalim ke orang lain, kan berarti pahala kita ambil tuh Pak. Atau ada orang yang berbuat zalim kepada bapak sekalian, itu pahala orang itu ambil. Disitulah yang tidak bisa diambil Pak, dari pahala apa? Puasa asyam. Karena itu rahasia Allah. Makanya kita benar-benar mudah-mudahan puasa kita maksimal, total. Insya Allah mudah-mudahan yang ada di sini semalam ini ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan yang pada akhirnya kami sadar ya Allah, kami hambamu yang lemah, yang banyak dosa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling merugi adalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Allahumma tawaffana bi husnil khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatik wa mahabbati rasulik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.